besok dan satu hari Sabat kita akan bertemu di Dewan Sade Tekilan. Saya sangat senang sekali dapat bersama dengan kita semua di sini untuk melengkapi malam terakhir setelah kita di mana kita mempelajari siri pelajaran atau seminar kesehatan dan kebahagiaan. Ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin kenalkan sedikit tentang keluarga besar saya ini. Besar sebab saya ada 7 orang anak. Boleh guys. Tapi seorang sudah meninggal yang terselip. Dia meninggal pada tahun 2017 sebab kanser tulang. Jadi mereka anak-anak saya masih tersisa 6 orang dan ada seorang kena wagu satu-satunya. Masih jumlah yang besar kalau termasuk kami bapak masih ada 9 6, 7, 8 maupun saya. Jadi inilah antara anak kami. Masih ada 2 yang masih kecil sudah membesar. Saya mengharapkan anak laki-laki saya itu menyusui tadi dia menjadi pastor lah. Jadi pada malam ini kita lihat kembali, saya ingin membawa perhatian kita kembali tentang tema kumpulan kita, yaitu kembali ke mezbah. Jadi mezbah artinya tempat di mana kita menyembah. Jadi biar pada malam ini dan selamanya seterusnya keluarga-keluarga di daerah Kayangat ini akan mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan, kembali kepada Tuhan dalam cara penyembahan yang benar. Dan pada malam ini bagaimana kita boleh kembali menyembah kepada Tuhan? Ya kita berpaksi kepada ini tema kecil, sebenarnya tema besar ini ya, keluarga sehat dan bahagia. Kalau keluarga kita sehat, keluarga kita bahagia, maka kita boleh pergi dengan bebas untuk menginjil dengan leluasa. Jadi itulah harapan kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, pada saat ini hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Engkau tahu hamba-Mu ini seorang yang berat lidah, tapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, saya mampu sampaikan firman ini sesuai kehendak-Mu. Biar kami semua dibangunkan dengan firman ini, dan kami akan sama-sama dapat menghidupkannya di dalam pengalaman, di dalam kegiatan kami seharian. Bersama dengan hamba-Mu pada saat ini Tuhan, dan malaikat-Mu mengiringi kami, mengiringi kami dari semua bahaya-bahaya. Biar nama Yesus yang dimuliakan, selindungi hamba-Mu di balik Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi di gereja di gereja ini mungkin ada beberapa yang sudah terbiasa dengan saya, lebih dari ini yang sudah saling mengenali beberapa waktu lalu, dan Elo Wizard karena sebelum ini saya berada di Penetan dan kami selalu pernah bertemu di sana, dan juga Elo Hendrik yang lain mungkin kita kenal muka cuma namanya nggak diingat ya. Tidak dapat diingat, tapi tidak apa-apa. Pada malam ini kita sudah berkenalan. Jadi kita selalu mulai pelajaran kita hari ini dengan satu semboyan atau kita sebut moto atau pegangan. Apa pegangan dia? Ya, seperti semalam kita kembali saut-sautan. Sudah bersedia? Menjadi sehat dan bahagia sekarang dan selamanya. Puji Tuhan. Jadi kita akan baca ayat tema kita adalah 3 Yohanes 1 ayat 2 atau 3 Yohanes 2 karena satu pasal saja ini. Nah, ini bunyi dia. Saudaraku yang kasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau segala sesuatu itu sehat, ini bermakna keseluruhan hidup kita. Jiwa yang disebutkan di sini bukan hanya kesehatan saja. Itu termaksudlah kemakmuran kita. Itu termaksudlah kebahagiaan kita. Jadi inilah yang Tuhan inginkan
supaya umat-umatnya sejak dahulu sampai sekarang sampai merenata Tuhan inginkan kesehatan yang baik, kebahagiaan yang limpah untuk anak-anak Tuhan. Namun pada malam ini seperti malam sebelumnya, sejak malam pertama kita mempunyai slogan yang sama. Ini hanya sekadar memberikan pendidikan kesehatan saja, tidak pernah akan menggantikan perawatan kesehatan atau preskripsi daripada hospital, tidak pernah. Kita hanya memberikan pendidikan kesehatan, ya. Dengan pendidikan ini maka kita boleh mengalami kebahagiaan, ya. Nah, tajuk pelajaran kita pada malam ini ialah strategi rahasia menuju sukses. Apa strategi, apa rencana kalau mau berbahagia, ya? Saya mau tanya, pelajar-pelajar sekolah yang ada pelajar geografi, berapa kira-kira tinggi Gunung Everest? Gunung Everest, saya ke Serau. Harap kasih estimation, ya. Kalau tidak ada, coba kita lihat. Nah, inilah tinggi Gunung Everest, 8.844 meter dari Paras Laut, jadi sekitaran 29.000 kaki. Ya. Dari kalau Gunung Kinabalu itu berapa tinggi dia? 4.101. Jadi lebih kurang 2 kali lebih tinggi Gunung Kinabalu, ya. Jadi begitu tinggi sekali Gunung Everest. Itu sebabnya dia menjadi gunung tertinggi di dunia. Tapi ada cerita di sebalik ketinggian Gunung Everest ini. Kita lihat dua orang ini, Edwin Hillary dan Tenzing Norgay. Mereka berjaya menaklukkan ke puncak tertinggi dunia ini. Tapi kita mau tanya, bagaimana mereka boleh sampai ke puncak itu? Apakah mereka ada strategi? Pasti mereka punya strategi. Jadi kita mau pelajari apa yang mereka lakukan. Jadi ini untuk makluman kita yang pernah naik Gunung Kinabalu, ya di sini saya belum pernah. Kamu pasti mempunyai latihan, kan? Kamu diberi taklimat selain ketangkasan fisik, kekuatan stamina, dan ini juga diperlukan peralatan untuk mendaki. Nah, ceritanya begini, pada tahun 1952 ada satu pasukan dari Switzerland yang mereka berencana untuk menawan puncak Everest. Dan apa yang mereka lakukan, mereka adakan persiapan, mereka pastikan peralatan mereka itu benar-benar tangguh. Ya. Tetapi kesudahannya mereka gagal. Kenapa gagal? Mereka sudah buat persiapan yang mantap, sudah ada peralatan yang mencukupi, tapi masih gagal. Lalu satu lagi pasukan dari England ini, dari Inggris, mereka mengkaji kenapa mereka gagal. Dan saudara-saudari, mereka menemukan satu penemuan yang sangat penting. Mereka mendapati bahwa tim dari Swiss itu tidak meminum air cukup. Mereka hanya minum 2 gelas sehari. Nah, jadi itu soal mereka tidak tahan mendaki, tidak tahan kurang stamina. Lalu apa yang mereka buat? Kita harus meminum 12 gelas sehari, baru kita cukup kuat untuk menawan ke puncak Everest. Dari sebabnya pada tahun 1953, tepatnya 29 Mei 1953, Hillary dan Norgay mereka mendaki Everest. Kenapa? Mereka cukup stamina, sebab cukup minum air. Jadi yang kita mau pelajari malam ini ialah satu strategi rahasia, yaitu meminum air putih banyak-banyak. Ada yang membawa air minum, ada yang membawa air, ada juga yang membawa air minum. Saya pun ada bawa di kereta, ya. Masing-masing kita memiliki Gunung Everest sendiri untuk didaki. Jadi kita alihkan kepada kehidupan kita pula. Sesuatu yang sangat sulit untuk dikerjakan, sebagaimana mendaki Gunung Everest. Pribadi kita juga perlu satu kerja, tapi
itulah yang sangat sulit. Itu makanya perlu strategi. Dan pada sini pelajaran kita akan belajar bagaimana cara mendaki salah satunya. Maksudnya kalau kita mau mendaki Gunung Everest, kita akan belajar bagaimana caranya. Bagaimana kita mau mendaki Gunung Everest pribadi kita juga, kita perlu belajar pada malam ini, yaitu Gunung Everest kesehatan. Saudara dan saudari, termasuk saya, beberapa malam yang lalu saudara masih ingat malam pertama, yang kedua ada disebut di sini kan, kita perlu makanan yang bernutrisi, gizi yang seimbang. Dan kalau mau hidup sehat lagi, lakukan olahraga. Dan olahraga yang paling murah, paling mudah apa dia? Jalan kaki, baik. Jalan kaki saja. Dan saya masih ingat ketika saya menamatkan pengajian di AIU, ada satu mata pelajaran kuliah yang disebut Health and Fitness. Semua pelajar diwajibkan untuk ambil exercise. Ketika saya pulang di Sabah pada waktu pandemik, saya dipesan, kamu mesti ambil gambar yang kamu berolahraga. Kamu pergi di gym, pergi masuk gym, ambil gambar dan hantar. Jadi saya paksa buat. Jadi berolahraga itu sangat penting di dalam kehidupan seharian kita perlu olahraga. Jadi ini antara hal-hal penting yang harus kita pelajari kalau kita mau mendaki Gunung Everest kesehatan kita. Dan pada malam ini tentunya rahasia besar yang akan kita pelajari adalah menggunakan air. Ya. Nah, sama pentingnya untuk mendaki Gunung Everest Depol, demikian juga pentingnya air untuk mendaki kesehatan kita semua, saudara dan saya. Ya. Kenapa begitu penting untuk hidup dan kesehatan? Karena inilah diantaranya. Nah, ini kalau kita belajar tentang perkara saintifik seperti ini, karena setiap jaringan dan sel tubuh kita perlukan air yang banyak supaya boleh berfungsi. Oleh karena air adalah, perhatikan, 65% dari tubuh kita itu air. Jadi kalau kita kira-kira katakanlah kita punya berat itu 100 kilo, 65% dari 100 kilo itu apa namanya? Air. Yang selebihnya baru berat di sini. Kita punya otot-otot. Apalagi 80% dari darah adalah air. Kemudian 90% dari paru-paru adalah air. Nanti kita akan tahu kenapa air begitu banyak di dalam paru-paru. 85% dari otak kita terdiri pada air. Kemudian terakhir 15% dari tulang kita juga terdiri dari air. Jadi seluruh tubuh kita itu terdiri daripada air yang banyak. Ya. Jadi malam ini mari kita lihat ada 6 fungsi yang air boleh lakukan di dalam kehidupan atau di dalam tubuh kita. Yang pertama, air sebagai pengangkutan gizi untuk seluruh bagian tubuh. Ya. Macam kendaraan kan, kalau tidak ada pengangkutan tidak sampai ke tempat yang dituju. Jadi dalam tubuh kita juga perlukan air untuk pengangkutan gizi yang kita makan itu. Bila kita makan, nutrisi makanan akan dipecah dalam sistem pencernaan dan menjadi lautan dalam air. Okay. Jadi kalau lautan itu perlu cecair untuk melarutkannya. Air membawa nutrisi ini melalui kapilari usus yang kecil di dalam darah. Ya. Lalu apa? Darah yang sebagian besar terdiri dari air membawa nutrisi ini ke triliunan sel tubuh. Artinya seluruh tubuh kita bukan terdiri dari satu sel yang kecil, yang sedikit, triliunan. Jadi itulah yang memerlukan air. Yang kedua, fungsi air dalam kehidupan kita. Air membawa oksigen ke setiap sel tubuh. Jadi tadi kan di paru-paru itu 90% perlukan air. Kenapa? Dia mengangkut oksigen. Nah, perhatikan ya. Ketika kita bernafas di udara, itu memberi oksigen hidup menuju paru-paru kita. Karena air ini bahan pengangkutan dalam tubuh kita, maka udara itu harus ditumpah kepada air. Itu sebabnya paru-paru kita
terdiri daripada 90% air. Darah yang terdiri dari 80% air membawa oksigen ini ke setiap sel tubuh kita. Jadi kita sudah boleh membayangkan kalau ada kekurangan air itu boleh membuat masalah dalam kesehatan kita. Karena itu apa yang Tuhan lakukan untuk Adam, ini dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Karena Tuhan tahu kehidupan manusia itu bukan hanya darah, terdiri daripada oksigen. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan kita semua pahami, seorang yang tidak ada oksigen dalam tubuhnya akan mati. Luar biasa teman. Yang ketiga, air membuang produk yang tidak berguna. Dalam tubuh kita ada bahan buangan. Jadi bagaimana caranya dikeluarkan? Harus guna air. Air bukan hanya agen pembuatan tubuh, tapi juga agen pembuangan. Kemudian air membawa kotoran tubuh ke ginjal. Nah, itu sebabnya kalau kita banyak minum air, selalu kita pergi ke tandas kan? Karena itu membawa bahan tubuh dalam tubuh kita. Pembuangan limbah berupa keringat, urin, dan feses. Ya, kita pergi ke tandas, buang air besar, semua itu perlu air. Ya, untuk memudahkan proses pembuangan tersebut. Nah, dikatakan begini, kita bayangkan saja kalau kita kurang air, kalau di rumah kita, kalau ada piring, mangkuk, gelas yang tidak dicuci, kalau hanya guna segelas air saja, boleh mencuci atau tidak? Tidak boleh mencuci. Jadi kita perlu lebih banyak air. Jadi bayangkan kepada kita, tubuh kita perlu banyak air. Yang keempat, fungsi air dalam tubuh kita yaitu mencegah banyak sekali penyakit. Ini antaranya, mari kita lihat penyakit-penyakit yang boleh dicegah oleh air. Yang pertama, memerangi sembelit. Kita paham itu sembelit kan, sedangan atau bukan? Sembelit. Nah, sebab pendapatan benar-benar ini seperti buangan dengan susah sekeliwan, kurang penting. Yang kedua, air membuang feses yang mengandungi racun berbahaya. Jadi perlu air. Yang ketiga, ini kita belajar bagaimana air itu boleh membuang atau menghilangkan penyakit berjangkit. Air mengurangi risiko kanker usus besar dan kanker kemih. Kanker kemih itu terjadi nanti dia sebuah nanti. Kata lumpur bangga itu dia. Air mengurangi pembentukan batu karang. Nah, kita ingat ini kalau ada yang ada masalah batu karang pinggang, sebenarnya yang kurang air. Jadi kita harus minum air banyak untuk mengelak daripada bertimbunnya batu karang di buah pinggang kita. Yang keempat, air berfungsi untuk melicin ini sendi-sendi kita. Fungsinya sama seperti grease, supaya sendi-sendi kita tidak sakit dan membantu mencegah sakit sendi. Yang kelima, bagaimana air boleh menghilangkan penyakit yang kita ialah mengurangi obesitas. Minum banyak air buat kita lebih berkurang makannya. Pernah kita minum air banyak, namanya sumber lausan. Jadi bila kita tidak rasa lapar, jadi semakin sedikitlah kita makan kalori. Ya, kalori itu biasanya menjadi lemak yang akan menempel di bagian perut. Ya, saya sendiri walaupun begini kecil-kecil kurus-kurus, ada juga mungkin beberapa gram belakang di perut. Ya. Namun air tidak hanya penting untuk internal, dalaman, juga penting untuk luaran, eksternal. Ya. Fungsi air yang kelima dalam kehidupan kita ialah mengurangi risiko penyakit. Nah, satu contoh bagaimana membantu kita. Ya. Kalau kita mandi, semua kotoran hilang tubuh kita. Kan? Kemudian yang kedua, kita cuci tangan. Ya, pastikan kita selalu cuci tangan. Ya. Harap benar-benar kesehatan itu banyak tergantung di jari jemari kita.
Nah, kalau kita tidak cuci tangan, oh banyak kuman-kuman di sini. Ya. Nah, mungkin ini tidak begitu penting untuk kita, tapi perlu juga kita tahu berapa lama kita mau cuci tangan. Ya. Paling kurang 15 saat untuk bersih. Yang keenam, air memberikan kesembuhan. Yang selalu menggunakan hidroterapi, kamu tahu bagaimana menggunakan air, kan? Ada satu contohnya di sini. Kalau sakit otot, dia bilang gunalah itu handuk atau tualang kecil, kemudian panaskan, kemudian sama dengan handuk dingin, tempelkan di kawasan yang sakit-sakit itu. Nah, itu boleh melegakan penyakit karena meningkatkan aliran darah. Nah, ini boleh kita apply. Cedera dan memar, itu kompres yang handuk basah dingin, ini mengurangi peradangan. Jadi prosesnya sama cara menggunanya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengalami sakit belakang ini. Saya pergi ke poin 1. Nah, mereka masukkan saya dalam satu bilik. Oh, saya di kompres. Ya. Kaget capek. Nah, ini juga satu tips yang sangat bagus untuk setiap satu dari kita, khusus yang susah mau tidur malam. Kita boleh coba ini, berapa bagian. Kita akan rasa rileks. Guna satu beseng, isi air suam, rendam kaki di situ. Dalam 15-30 menit, kalau saya tidak silap, nanti kita boleh cari. Dan kamu akan merasa lega dan boleh tidur. Itu sangat bagus. Ini pengobatan menggunakan air. Ya. Karena air sangat penting untuk kehidupan kesehatan kita, maka kita perlu lakukan 3 tindakan ini. Apa 3 tindakan kita terhadap air? Itu maksudnya bagaimana kita membudidayakan air. Kalau kita ada lapangan kecil di halaman rumah atau di belakang rumah, bagaimana kita mengusahakan tanah itu sehingga memberikan dia menghasilkan sesuatu kepada kita. Jadi bagaimana kita membudidayakan air ini? Ada 3 cara. Kita mesti ingat ini. Tubuh kita selalu kehilangan 10 sehingga 12 gelas air sehari. Ya. Jadi untuk itu kita perlu mengganti air yang hilang. Dan inilah makanan kita. Kita selalu makan buah-buah itu sangat bagus, tetapi hanya 4 gelas saja yang boleh dia tampung untuk keperluan air. 6 sampai 8 gelas lagi kita perlu tambah. Kita perlu tambah 6 sampai 8 gelas air. Terkadang kita perlu banyak minum air. Ini tergantung kepada situasi, kepada keadaan kita. Seperti yang ini. Kalau yang berbadan besar itu perlu lebih banyak air. Kemudian yang kuat berolahraga, banyak cari kurang, perlu banyak air. Yang main badminton, cycling, sebagainya perlu minum banyak air. Sakit seperti demam, muntah dan diarrhea memerlukan banyak air untuk menggantikan cairan yang hilang. Jadi inilah perkara-perkara atau sakit-sakit situasi yang perlukan lebih banyak air. Baik, kita pergi ke satu ujian ringkas. Nah, kita lihat di screen ini adalah botol kecil yang isinya adalah air kecil. Kira-kira apa warna dia? Nula silau, coklat-coklat. Ya, ini tandanya kita kurang air. Pengkul tekan mengalir dan sekupan tekan white. Air kecil kita cari. Tidak susah menguji kan? Saya pernah mengalami tidak juga sampai kurangan banyak air, ternyata itu coklatan. Perlu banyak air. Bila saya pergi ke dokter yang kata, wah kamu ini sudah banyak kekurangan air yang banyak, kamu perlu minum air banyak. Ya, itu kadang-kadang kita rasa pening, sakit pinggang, karena kurang air. Percaya atau tidak, Yesus pun perlu minum air. Jadi kalau Tuhan waktu dia di dunia dia perlu minum air, kalau di kita kan, di mana kita mendengar Yesus minta air dalam Yohanes 4 ayat 7, berilah aku minum
ketika dia berbual dengan perempuan Samaria, ya. Jadi menunjukkan bahwa kita perlu minum air. Jadi tindakan yang kedua, tindakan yang pertama itu apa? Minum 6-8 gelas air. Tindakan yang kedua, jangan biarkan ada pengganti. Coba kita perhatikan nih, kalau kita pernah mengamalkan ini. Ya, saya pun pernah juga ini. Ya. Jadi pada pelajaran kita pada malam ini mengatakan janganlah kerap menggunakan minuman ini sebagai apa? Bahan pengganti air. Ya. Nah, jangan nanti setiap hari inilah kita punya tumbuk kita pergi dahulu, inilah kita punya air. Oh, lama-lama kita akan ada masalah sakit berat. Ya. Hari katakan dalam setiap tin minuman ini mengandungi 8 sehingga 12 sudu gula halus. Jadi kita tahu kalau gula yang terlampau banyak itu boleh mengakibatkan penyakit. Kemudian yang ini pun tidak juga sesuai untuk kita jadikan sebagai pengganti air. Ya, minuman yang berkefein. Kemudian karena ini berbahaya. Yang ketiga, bagaimana kita membudidayakan air, bagaimana kita menggunakan air itu supaya memberikan hasil kepada kita, ialah kita mesti cipta strategi. Bagaimana mau cipta strategi? Saya mau tanya pada pagi tadi subuh-subuh ada berapa ramai yang minum air suam? Pira? Oh, begitu kan? Nagumuna baik. Kalau nabangan mga kailaw, kalau gati. Ya, tapi kita tambah, kita ulang pada malam ini kebaikan minum banyak air, minum air suam. Jadi saudara-saudari betul, itulah cara membudidayakan air. Bangun awal pagi itu tuang-tuang menginum kurang-kurang 2 gelas ya kayak. Jadi 2 gelas itu biasanya yang bagaimana? Sekarang ini kita ada 1 botol mineral yang kecil 250 ml itu 1 gelas. Ya. Jadi kurang-kurang 2 gelas lebih baik. Yang kedua, selalu bawa tempat minum dan minumlah secara berkala. Ya, kita bawalah botol air. Kalau kita bekerja bawa botol air. Saya selalu melihat di kampung-kampung bila orang pergi ke Ranahan atau pergi menurut kita, kemudian harus nangkil itu orang penginaman. Irina canggih sedapat. Saya kalau pernah tanya itu, kau cukup itu air kau? Cukup banget sampai petang. Itulah dia tidak, kadang-kadang tidak habis. Hanya. Jadi kalau dalam kesehatan punya itu sudah menyalahi peraturan kesehatan. Oke, bagi kita mesti amalkan minum cukup air. Ya. Yang ketiga, ukur minuman harian. Maksudnya begini, kalau kita minum cukup air, mungkin kita boleh menghabiskan 1 mineral besar, atau kita boleh menghabiskan sehingga 2000 liter air. Okay. Sebetulnya setengah di tegaya itu lebih baik sesuai keperluan. Okay. Jadi kita suka, itulah kita punya takaran setiap hari. Kita mesti mau capai itu. Okay. Yang 4 penting untuk diingat. Ada di antara kita sendiri yang mengingat nama Tuhan. Hari ini guys, belajar kita katakan jangan tunggu sampai haus, karena itu sudah terlalu lambat. Jangan-jangan supaya ada proses di otak kita. Itu sangat penting untuk diingat ya. Tidak perlu tunggu haus. Tidak punya ialah minum 12 gelas air setiap hari. Jadi apa tindakan untuk memenuhi kebutuhan air atau membudidayakan air pada ketika ini? Minum 6 hingga 8 gelas air setiap hari. Yang kedua, tidak memakai pengganti air. Yang ketiga, ciptakan strategi minum air. Ya. Saya itu dapat dipahami. Ya, saya mau tanya kita. Dalam semua tips-tips tadi, apakah kita mau katakan iya? Sweet. Ya, terima kasih. Dan,
Biarlah pada malam ini sahabat-sahabat saya kita ke arah untuk membudidayakan air demi kesehatan tubuh kita, ya, kesejahteraan hidup kita. Air diperlukan untuk mendaki gunung jasmani kita. Air penting untuk mendaki gunung kesehatan kita. Air juga penting untuk mendaki gunung rohani kita. Jadi 3 perkara ini sahabat-sahabat saya sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Jadi 3 penting: jasmani, kesehatan, dan rohani. Ya. Sangat berkaitan. Ada kabar baik. Akan segera tiba saatnya Yesus akan kembali. Dan bila Yesus sudah kembali ke dunia kita, kita tidak lagi bimbang akan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kurang minum air. Inilah yang kita rindu. Dan Gunung Everest atau gunung-gunung lainnya yang ada di dunia ini, termasuk Gunung Kinabalu, kita suatu hari nanti kalau Yesus datang itu akan rata. Karena di dunia ini sahabat-sahabat saya semua tidak ada yang berulang, semuanya akan hancur. Karena Yesus mempunyai rencana istimewa untuk dunia kita, untuk setiap kita datang malam ini. Wahyu 6 mengatakan, maka menyusutlah lagi bayanya gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Kenapa itu terjadi? Karena dunia kita yang sudah berdosa ini dipengaruhi rencana istimewa Tuhan ialah mencipta atau membangun sebuah dunia yang baru, menciptakan surga dan dunia yang baru untuk dihuni oleh orang-orang yang sehat bahagia, ya, yang sudah diselamatkan. Satu-satunya gunung istimewa tidak akan pernah rebah, tidak pernah binasa. Tepi-tepinya adalah Wahyu 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Bukit Sion ini apa sahabat-sahabat saya? Iya, Bukit Sion adalah sinonim dengan kerajaan surga. Inilah sesungguhnya bukit yang tidak akan pernah binasa selamanya. Karena inilah rumah yang Yesus bangun untuk dimasuki oleh umat-umat yang kudus. Umat yang kudus, umat yang bahagia, umat yang sehat. Termasuk kita semua, kan? Kalau kita sudah melalui mengikuti perintah-perintah Tuhan, kita akan ke sana. Jadi strategi pertama untuk mendaki Gunung Sion atau Bukit Sion atau kerajaan Tuhan itu sudah dikenal lama, sudah yang kita mengenali. Dalam Efesus 1 ayat 7, itu mengatakan tentang kematian Kristus, ya. Mati di kayu salib, mati untuk setiap satu kita dengan darahnya. Nah, ini yang sudah kita pahami sekian lama. Tetapi masih ada seperti lain yang mungkin tidak banyak di antara kita yang tahu. Dan pada malam ini kita mau tahu itu. Khusus sekali calon-calon baptisan, kalau ada di gereja ini ada calon baptisan. Ada juga kan? Ya, terima kasih. Jadi saya mau supaya kamu dengar ini. Ini sangat penting. Dan kita juga penting untuk mendengarnya. Apa dia? Yohanes 3:5 mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sangat penting sekali. Walaupun kita baca sekali impas, tetapi ayat ini membuat penekanan yang penting, ya. Tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukankah ini satu hal yang membuat kita tergama, kan? Iya. Jadi bukan mudah untuk masuk kerajaan surga. Apa itu? Apa yang dimaksudkan itu adalah air Yesus Kristus, yang dimaksudkan adalah baptisan Kristus. Jadi air ini sinonim dengan baptisan. Ada lagi hal yang kita boleh pelajari dari hal baptisan. Dan bagi kita yang sudah lama dibaptis, mari kita segarkan kembali ingatan kita terhadap baptisan kita. Mari dahului baptisan itu dengan satu ayat penting ini. Dalam Markus 16 ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maka Yesus sendiri yang mengatakan baptisan itu sangat penting. Nah, kalau kita melihat kepada ayat ini, artinya kalau tidak dibaptis tidak selamat, bukan? Nah, itu sangat penting. Yang sudah percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan tidak cukup percaya saja, mesti dibaptis.
Namun ada case-case tertentu sahabat-sahabat saya dan orang tidak dapat dibaptis. Saya beri satu contoh. Saya punya datuk, sewaktu dia sakit tenang, dia tidak dapat dibaptis. Jadi seorang tua-tua elder berkata, kita tidak dapat berbuat apa-apa, tapi Tuhan melihat iman orang ini, itu datuk saya, dan biar Tuhan dan dia yang menentukan. Ya. Namun poin kita di sini sahabat-sahabat, selagi kita mempunyai peluang untuk dibaptis, lalui, lakukan pembaptisan itu. Ya. Jika tidak, maka kita mengamalkan itu tidak dapat diselamatkan. Sekarang kita mau masuk ke bahagian apa artinya baptisan. Dalam Roma 6 ayat 4 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus. Ya. Di dalam baptisan, di dalam kematian, saya ulang. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebagai seorang Kristen, kalimat ini sangat luar biasa. Ya. Orang-orang percaya kepada Yesus, ayat ini sangat luar biasa dan sangat bermakna. Baptisan adalah simbol Yesus Kristus mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Dan bagi kita yang sudah dibaptis, inilah maknanya. Kita telah membentangkan kematian kita, kita telah membentangkan pemahaman kita, penguburan kita, dan kita juga telah membentangkan kebangkitan kita pada hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Dan inilah arti yang sangat mendalam sekali bagi semua pengikut Yesus. Kemudian kita disediakan dengan pertanyaan, apakah seorang baik boleh dibaptis? Jawaban kita tidak. Karena kenapa? Mereka terlalu kecil untuk mengalami kehidupan yang baru. Mereka belum mengerti bagaimana berubah. Nah, saya ingin memetik satu tulisan dari Nyonya White. Nah, saya tidak letak di slide. Ini ditulis dalam Review and Herald pada Februari 23, 1897. Kanak-kanak harus baptiskan membela mereka cukup umur untuk memahami maksud peraturan tersebut. Ya. Memahami maksud pembaptisan dan untuk mengamalkan iman kepada Yesus. Jadi baik, belum boleh berperan, dia belum boleh mengetahui semua itu. Ya. Dan mau ditanya lagi, berapa spesifikasi umur? Nyonya juga tidak meletak umur spesifikasi yang tepat, tidak ada. Pokoknya apa? Tidak ada dalam paparan. Pokoknya ialah seseorang itu harus cukup umur untuk mengerti arti dari baptisan. Dia sudah mengerti akan perubahan hidup. Dia sudah mengerti untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Sudah tahu kenapa dia mengikuti Yesus. Jadi dengan demikian umur ini bukanlah peraturan yang sesungguhnya. Itu tergantung kepada penerimaan seseorang. Ada juga yang sudah dewasa, tapi belum mengerti. Pernah melihat itu? Saya dapat pengalaman seperti itu. Saya sudah menemukan orang yang sudah dewasa, benar. Tapi bila bercerita tentang kebenaran, dia kata, oh saya belum paham, jadi kamu tidak mau dibaptis, belum. Tapi ada anak-anak masih muda bahwa mungkin 10-11 tahun ditanya, mereka paham. Jadi tergantung kepada pemahaman sekarang. Nah, pada malam ini DKI baptisan harus sesuai artinya. Jadi bukan dipercik, melainkan dicelup. Bagi gereja kita mengajarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab, bukan dipercik. Kita boleh ibaratkan kalau memercik itu seperti segenggam tanah tidak dapat menguburkan seseorang. Itu perlu banyak tanah. Jadi air yang sedikit tidak cukup untuk menyemai makna daripada dicelup ke dalam air.
Aku harus turun ke dalam air sebagai simbol kematian dan pemakaman rohani kita, sahabat-sahabat saya. Lalu aku harus keluar dari air sebagai simbol kebangkitan kepada hidup yang baru dalam Kristus. Kisah 8:38, 39. Ini kisah tentang seorang sida-sida yang dibaptis oleh Filipus. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melahirkan Filipus. Ya, kita ingat cerita itu. Dan pada malam ini saya ingin mengisikan ada 3 cerita yang luar biasa yang dialami oleh beberapa orang pada zaman Rasul-Rasul. Salah seorangnya ialah bendahara dari Ethiopia. Dia seorang yang berpendidikan, pencari kebenaran. Dia membaca dari Yesaya 53 dan dia tidak memahami ayat tersebut. Lalu Filipus mengajar. Jadi saya memsingkatkan ini karena kita sudah paham. Yesaya 53 itu mengenai ayat yang merujuk kepada Yesus. Jadi dalam cerita mereka benar yang paham. Lalu dia kata begini, mereka melanjutkan ke perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu di situ ada air dan sesida itu berkata, apakah halangan jika aku dibaptis? Lalu Filipus menyahut, jika Tuhan percaya boleh dibaptis. Jadi pokoknya seseorang yang mau dibaptis itu harus percaya. Percaya kepada siapa? Yesus Kristus sebagai anak Allah. Lalu orang DP itu menyuruh kereta itu berhenti, kereta kuda. Lalu Filipus dibaptis. Jadi itu jelas sekali terdapat di dalam kita punya Alkitab. Yang ingin kita sampaikan di sini pada malam ini ialah ini. Kalau saja bendahara itu melakukan penolakan, mungkin dia akan berikan banyak alasan, berbagai alasan. Inilah contoh. Dan bagi kita di sini, sahabat-sahabat saya mau ingatkan, ibu bapak, tugas kita ialah mempersiapkan anak-anak kita untuk dibaptis. Karena kan saya mendengar, saya berharap di daerah kita itu tidak terjadi. Bila saya tanya umur anak kamu, dia katakan boleh sudah dibaptis di pastor, tapi saya belum lagi mau dia dibaptis. Ya, kenapa? Ya, ada alasan-alasan dia. Sebagai bapak, tanggung jawab kita ialah menyediakan anak untuk dibaptis. Kalau kita masih ingat ada ibu-ibu yang membawa anaknya di depan ini untuk diberkat satu dari janji itu ialah mempersiapkan anak-anak kita untuk dibaptis. Jadi kalau sampai kita gagal untuk membiarkan anak kita dibaptis, itu berarti kita telah kita telah lupa janji. Nah, sahabat-sahabat saya, khususnya mereka yang mau dibaptis pada 7 hari bulan ini, janganlah kita ada dalih untuk menyelidiki kepada itu sangat penting. Akhirnya mengatakan ini adalah hidup dan mati setiap orang. Tidak ada alasan. Ya. Kemudian karena dia mengasihi Yesus, dia mencintai Yesus, dia menjadi orang pertama di Afrika yang mengenal Yesus. Cerita kita yang kedua, seorang bisniswoman, nama dia Lydia. Dia menjual kain ungu di Tiatira. Tapi ketika dia mendengar Rasul Paulus berkhotbah, kita mengatakan Tuhan membuka hatinya dan sesudah itu dia dibaptis. Jadi pada malam ini jika ada di antara kita yang memiliki kerinduan untuk dibaptis, saat kita mendengar suara Tuhan, menyerah, serah diri kepada Tuhan melalui baptis. Dia seorang penjual kain ungu. Dia juga tidak ada alasan. Dia tidak katakan, kalau saya sudah dibaptis, saya jadi miskin. Tidak. Ataupun kalau saya sudah dibaptis, saya akan dikucilkan. Pedulikan semua itu sama-sama. Keputusan penting ialah mengikuti Yesus. Jadi tidak ada alasan. Apapun kebutuhan kita, kalau kita sudah mencintai Yesus, tidak ada hal-hal yang boleh menghalang kita untuk mengikuti Dia. Oke. Mungkin ada banyak alasan, dia tidak ada alasan, kita tinggalkan ini. Sebaliknya dia menerima baptisan dan seluruh keluarganya, ini luar biasa. Saya belum pernah melihat atau belum ada pengalaman ada keluarga yang seluruhnya dibaptis. Paling tidak Nasawo
ina usai tenduk atau ina tangana. Kami belum pernah mengalami pengalaman di mana seluruh keluarga itu menyerah diri kepada Yesus. Tapi luar biasanya Lydia ini seluruh keluarga dibaptis. Dan inilah tanggung jawab kita sahabat-sahabat saya, bawa seluruh keluarga kita datang kepada Yesus yang menjadi wanita pertama di Eropa. Langkah-langkah atau jejak-jejaknya menjadi ikutan. Dan yang terakhir, teladan kita yang terbaik adalah Yesus Kristus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Matius 3:16. Perhatikan apa yang berlaku ketika Yesus keluar dari air. Roh Suci menaungi dia. Apakah Yesus perlu dibaptis? Tidak, karena dia Tuhan. Tetapi apa tujuannya? Supaya menjadi contoh teladan dari kita semua. Jadi kalau Yesus tidak menghentikan baptisan, kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Yesus memberikan teladan. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam Matius 3:17 mengatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari ingat sahabat-sahabat saya, khususnya mereka mau dibaptis, datang segera, karena ini adalah perayaan baptisan yang indah. Di dalam hidup kita ini sahabat-sahabat saya, paling tidak kita ada dua tarik yang sangat penting. Yang pertama, hari lahir kita yang biological. Kemudian yang kedua, tarik lahir kita dibaptis. Terima kasih. Karena kita sudah dilahirkan kembali, kita menjadi orang baru. Kita ada dua hari lahir. Saya punya sedikit masa. Saya punya pengalaman ketika melayani di kawasan Pintas. Ada seorang yang dia minta baptis bukan pada hari Sabat. Saya tanya kenapa? Karena dia bilang, saya pilih tarik ini sama dengan tarik hari lahir saya. Jadi kenapa mau pilih lagi? Saya tanya. Karena saya akan mengingat kedua-duanya. Yang pertama, saya lahir sebagai seorang manusia. Yang kedua, saya dilahirkan kembali. Nah, ini luar biasa. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, pada malam ini mari ingat ya, dua hari penting di dalam hidup kita. Mari kita bersiap-siap. Pada waktu itu saudara, perhatikan ini, Allah mengatakan kembali kalimat yang sama yang murid-murid atau yang Yesus dengar sendiri ketika dia dibaptis. Pada waktu kita dibaptis barangkali kita tidak dengar kalimat ini, tetapi saksinya siapa? Ribuan malaikat. Ribuan malaikat menjadi saksi. Kata-katanya ialah, inilah ada yang kasih kepadanya lah aku berkenan. Saat saudara saya dibaptis beberapa waktu yang lalu, kita diistiharkan. Kita ini adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sangat indah sekali. Sobat yang saya kasihi, kita sudah hampir menambahkan pelajaran pada malam ini. Saya ingin membawa kita untuk menyanyi lagu LPMI nomor 99. Saya minta bantu pianis untuk mainkan lagu ini. Kita nyanyikan dua rangka. LPMI nomor 99. Yang di sini tidak mau itu. Aku mau turun, ya Tuhan. Sementara saudara-saudari duduk, kita akan menyanyi. LPMI 09. Ya, sudah. Jadi kita akan nyanyi dengan apa namanya, penghayatan. Kemanapun disuruh hingga usai berjalan.
Mau turut ya Tuhan, darah-Mu selamatkanku. Meski dunia menyangkalkan, aku turut padamu. Terus ya musik. Saudara dan saudara yang saya kasihi, saya mau peringatkan kita. Mungkin pada malam ini adalah malam paling penting untuk setiap satu dari kita. Saya percaya di antara kita di sini ada banyak pergumulan. Dan pada malam ini, apakah saudara-saudara tidak rindu untuk membawa beban kita kepada Yesus? Kalau ada calon-calon baptisan di ruangan gereja di sekarang, saya mengundang mereka. Pak Fuad, ada calon baptisan, boleh maju ke depan. Lagu tema kita mengatakan, kalau kita setia, orang lain akan melihat jejak-jejak. Pada malam ini, anak-anak semua, kami mengambil untuk dibaptis, kamu karena dilihat. Keputusan kamu pada malam ini sangat penting. Maju ke depan. Saya ingin mendoakan saudara semua pada malam ini. Yesus telah mati untuk setiap Anda. Dia mati di sana. Dan pada malam ini saya mengucapkan tahniah kepada semua ibu bapa yang telah mendidik, mempersiapkan anak-anak ini untuk menjadi baptisan, karena itu sangat penting. Pada malam ini juga saya ingin mengundang setiap satu kita, kalaupun tidak mau maju di depan, berdirilah di mana Anda berada pada saat. Saya undang saudara dan saudari berdiri pada malam ini, karena kita mampu membuat penyerahan penting. Sahabat-sahabat yang saya kasih, tidak lama lagi Yesus akan kembali ke dunia. Mari kita perbaiki persahabatan kita dengan Tuhan pada malam ini juga sebelum Yesus datang. Mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, pada malam ini kami telah mengiyahkan suara ketika engkau memanggil sida-sida itu, ketika engkau memanggil Lydia, engkau telah menunjukkan kepada mereka jalan kehidupan. Dan ketika Yesus sendiri telah menunjukkan teladan untuk dibaptis, maka itu menjadikan kami orang-orang yang sangat penting. Tuhan, pada malam ini engkau melihat beberapa calon baptisan di hadapan Tuhan. Mereka mengambil keputusan untuk menyerah diri kepadamu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi mereka pada Sabat 7 hari bulan ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, keberanian Tuhan, dan mengakui Engkaulah Tuhan Juru Selamat. Mereka akan mengalami cabaran, tetapi Engkau telah menjanjikan kekuatan. Bagi kami yang sudah lama dibaptis ya Tuhan, kami tetap ada pergumulan pribadi. Kami perlu dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Pada saat ini Engkau melihat hati kami yang terdalam, keperluan-keperluan kami. Ada di antara saudara-saudara saya di sini yang bergumul dengan pekerjaan, dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, dengan jemaat, bergumul di dalam kehidupan. Tapi Tuhan saat ini, ketika mereka menyerah kepadamu, Engkau akan melepaskan mereka dari kesesakan mereka. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau akan melakukan mujizat dalam hidup mereka, hidup yang sehat berbahagia, dan kami dipersiapkan untuk bertangan Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjawab doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik, boleh kamu duduk. Terima kasih saudara-saudara.